Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 2 yang berbicara tentang susu yang murni. Kita akan mencoba untuk menggali 1 Petrus 2 ayat 2. Saya bacakan buat kita sekalian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudara, minum susu segar itu di pegunungan enak sekali ya rasanya. Biasanya kalau saya habis mengajar di STT, biasanya mahasiswa beberapa di antaranya saya ajak untuk minum susu bersama, rasanya segar sekali ya. Selain bisa menikmati pemandangan dan udara yang sejuk, minuman susu juga khususnya yang hangat ya, itu akan membuat kita segar. Tubuh ini perlu dikuatkan selain dengan udara yang segar, juga dengan susu yang murni. Hidup kita hari lepas hari juga sudah dicemari oleh polusi udara perkotaan, jadi kita memerlukan yang murni. Sehingga kalau tidak refreshing, makin hari kesehatan kita akan makin merosot ya. Udara pegunungan masih fresh dan premium, itu yang kita perlukan. Jadi itu akan membantu memulihkan kita yang ditumpuk oleh stres, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal rohani pun juga demikian. Karena hari-hari kita dihimpit oleh berbagai macam problem, persoalan, kesesakan yang membuat iman kita bisa saja merosot kapan saja. Kita perlu disegarkan kembali. Nah, kita lihat firman Tuhan di sini pertama kali membutuhkan bayi perlu air susu yang murni. Ya, kita diibaratkan seperti seorang bayi yang baru lahir yang membutuhkan asupan gizi, nutrisi yang murni, yang membuat kita tumbuh dan membuat kita makin hari makin mengerti akan firman Tuhan. Kehidupan baru membutuhkan makanan yang sesuai, saudara-saudara. Artinya bayi ya harus diberi makan bayi. Kalau baru lahir ya susu yang murni yang paling tepat. Baru kalau sudah dia tumbuh besar bisa diberi makanan yang lebih keras. Bayi menginginkan susu dan berusaha sebaik mungkin untuk itu yang dapat mereka lakukan. Demikianlah keinginan orang Kristen menurut firman Tuhan. Jadi dalam hal rohani seharusnya senantiasa lapar dan haus akan firman Tuhan, bukan pada yang lain. Karena ini adalah makanan utamanya, supaya bisa menemukan maksud dan kehendak Tuhan di sana. Saudara bisa menemukan maksud dan kehendak Tuhan hanya di dalam firman Tuhan. Ya, sekalipun di dalam puji-pujian ataupun di dalam lagu-lagu saudara bisa, tetapi ingat, lagu-lagu apapun, sebaik apapun itu adalah karangan manusia. Ya, saudara mungkin bisa tumbuh di sana, tapi makanan utama saudara adalah firman Tuhan. Ya, bukan yang lain. Jadi harus semakin terus menggali akan semakin dikuatkan. Jadi akan semakin mendapatkan penghiburan. Semakin menggali akan semakin diberi kelegaan, kekuatan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi firman Tuhan itu makanan rohani orang Kristen. Ya, jangan salah doa. Makanan yang khususnya untuk jasmani, saudara maksudkan untuk menguatkan rohani. Berdoa untuk supaya menguatkan rohani. Kalau saudara ingin kuat rohani, saudara harus rajin baca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sebagainya. Sekali lagi, kalau mau sehat, kuat rohani, yang harus rajin disiplin menggali firman Tuhan. Sehat rohani juga bukan didapat dari, sekali lagi, memuji-muji Tuhan, tetapi malah malas baca firman Tuhan atau malas dengar firman Tuhan dan sebagainya. Ini kebalik, saudara-saudara. Ya, karena lagu-lagu rohani juga banyak yang ngejo, banyak yang ngawur juga, saudara. Yang membuat pengarangnya senang dan sebagainya, merasa tentram dan sebagainya. Tapi kalau digali, dicek dengan firman Tuhan, sering kita temukan bahkan banyak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya.
Bayi yang baru lahir itu berkata orang tuanya atau mamanya, ya, melakukan apapun harus dibantu. Kalau kita lihat orang yang baru lahir, anak yang baru lahir, yang masih merah, bayi yang masih merah, hanya bisa menangis. Apa yang bisa dilakukan sendiri? Tidak banyak, saudara-saudara. Mungkin hanya bisa menggerakkan tangan dan kaki, ya, mulet gitu dan sebagainya. Mulet itu menggerakkan badannya, ya. Bahkan mungkin melumah itu bahasa Surabaya, tengkurap gitu ya. Tengkurap pun harus dibantu, perlu dibantu. Melumah atau berbaling terbalik, membalikkan badan, itu perlu bantuan juga. Apalagi kapan harus minum, kapan harus bergerak, semua dibantu. Jadi di situ digambarkan selalu ingin air susu yang murni. Nah, saudara bisa merenungkan keadaan kerohanian saudara bagaimana. Apakah lapar dan haus akan firman Tuhan, ataukah cuma hanya ingin memenuhi kepuasan diri sendiri dengan puji-pujian, dengan pelayanan segala macam, tetapi malah malas menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan sebagainya. Ya, renungkan kalau saudara bisa bercapek-capek, berlelah-lelah dalam memuji Tuhan, itu saya ibaratkan saudara tidak lebih dari penjilat, ya. Saya ilustrasikan ada pegawai suatu perusahaan, ya. Wah, bos saya baik, bos saya begini hebat, luar biasa dan sebagainya. Itu seperti penjilat, ya. Kalau saudara hanya bisa seperti itu, tapi tidak melakukan tugas utama yang Allah berikan, yaitu amanat agung. Dan kita tahu dari mana amanat agung itu? Ya, kita tahunya dari firman Tuhan. Nah, kalau saudara hanya rindu memuji-muji Tuhan sampai saudara capek di dalam mendengarkan firman Tuhan ataupun menggali firman Tuhan, wah, gawat saudara. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Jadi selalu ingin air susu yang murni. Jadi menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu ibarat seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni dari ibunya. Karena dia masih bayi, belum bisa makan makanan yang keras, ya. Jadi sekali lagi demikian juga dalam hal rohani. Harus diberi asupan firman Tuhan yang murni. Bukan melulu dicekoki yang lain yang bisa membahayakan kerohanian, ya. Misalnya hal-hal yang dalam pandangan umum wah dan spektakuler dan sebagainya. Mujizat tentang kesembuhan atau hal-hal lain yang kelihatannya wah, tapi sama tidak bernilai kekekalan. Ya, karena saudara hanya menginginkan kesejahteraan, kemakmuran. Itu hal-hal yang jasmani, yang tentu saja Tuhan akan cukupkan kalau saudara berusaha dengan keras. Tetapi apakah hal-hal yang jasmani itu akan membawa saudara pada keselamatan, pada sesuatu yang nilainya kekekalan? Perlu saudara renungkan. Ya, banyak khususnya anak-anak muda saya melihat sangat ya katakanlah menyedihkan gitu, ya. Wah, mereka memuji-muji Tuhan, main musik diulang-ulang sampai berkali-kali, sampai pada saat pemberitaan firman dia sudah capek, sudah loyo, bahkan mengantuk. Karena itu semua dia mengantuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini bahaya saudara, ya. Karena kalau yang disampaikan firman Tuhan itu dengan bernilai kekekalan, menyangkut keselamatan, sementara saudara sudah mengantuk dan tidak mendengarkannya, saudara pikir keselamatan itu karena perbuatan baik. Iman saudara sudah salah, tidak mengantar saudara berkeselamatan. Ya, karena itu penting untuk menjaga diri, makin hari makin disiplin, giat, berkobar-kobar, baik dalam melayani maupun menggali firman Tuhan. Jadi apa yang membawa pada keselamatan, itulah yang terlebih dahulu disampaikan.
bukan yang aneh-aneh ataupun yang ngaco-ngaco. Bahwa semua orang berdosa dan butuh juru selamat. Itu hal utama yang perlu dia tahu. Itu yang bernilai kekalan. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus. Bukan oleh puji-pujian saudara, bukan oleh hebatnya main musik saudara. Kalau pengertian saudara tidak sampai ke sana, maka bahaya saudara. Beresi dulu pengertian saudara, iman saudara, untuk percaya sungguh-sungguh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Itu sudah beres atau belum? Buat apa tahu yang aneh-aneh tapi tidak membawa pada keselamatan? Percuma dan sia-sia saudara. Berikutnya dikatakan supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah ini penting. Ini yang bernilai kekalan. Mengapa berita keselamatan tidak menjadi prioritas untuk disampaikan? Malah berita duniawi tentang motivasi lah, supaya menjadi kaya, motivasi supaya menjadi pribadi yang lebih baik, diterima banyak orang dan sebagainya. Kalau pemahaman mereka tidak sampai kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan selamat. Bahwa semua orang Kristen sejati adalah generasi terpilih, saudara-saudara. Karena itu kita harus melekat pada Yesus dan firman-Nya. Mari kita seperti bayi yang baru lahir, yang memerlukan susu yang murni. Karena itu kita perlu terus menggali firman Tuhan dengan sikap yang benar, hati yang tunduk dan terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Penuh antusias, kerinduan seperti orang lapar dan haus akan firman Tuhan. Bukan menginginkan yang macam-macam. Jangan mau saudara dicekoki makanan yang aneh-aneh selain firman Tuhan. Bayi itu saudara, kalau dicekoki kompiang, ya kompiang itu makanan dari Surabaya, mungkin tahu ya yang warga Surabaya, makanan yang keras gitu ya. Bayi kalau dicekoki kompiang bisa kelolotan saudara. Jadi ingat, selalu lapar dan haus firman Tuhan. Baik itu rindu untuk membaca dan menggalinya, ataupun ikut seminar-seminar KKR untuk makin memperkaya pengertian kita akan firman Tuhan. Supaya kita tumbuh, supaya kita beroleh keselamatan. Dan kalau kita tumbuh normal, sehat, kita bisa sampai pada keselamatan hidup kekal. Dan hal yang penting lainnya adalah mau berkorban untuk belajar firman Tuhan mati-matian, supaya beroleh pengenalan yang benar. Tekun, rajin, disiplin menggalinya, supaya kita tumbuh dengan pengertian dan dengan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan beroleh hidup yang kekal, akan beroleh keselamatan. Tuhan sudah memberikan makanan yang tepat, yaitu firman-Nya. Mengapa kita masih menginginkan yang aneh-aneh? Mengapa kita begitu keranjingan? Keranjingan itu tergila-gila begitu ya, dengan tanda-tanda dan mujizat misalnya. Terpesonalah, lapar dan hauslah akan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti susu yang murni yang membuat kita tumbuh, yang membuat kita mengenal pribadi Yesus yang membawa kita pada keselamatan. Maukah kita mulai sekarang untuk disiplin, untuk tekun, untuk rajin menggali firman Tuhan dan menemukan kebenaran di dalamnya, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Tuhan memberkati saudara.